Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus jadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang hidup yang berorientasi pada tujuan. Sekarang ini kehidupan kita banyak mengarahkan pada goal, apa yang mau dicapai, tujuannya apa kita melakukan ini semua. Menurut saya ini sangat bagus, tetapi juga perlu diwaspadai. Dalam arti bahwa ada bahayanya juga kita berorientasi pada goal, pada tujuan. Kita kemudian merencanakan strategi dan sebagainya. Tetapi perlu diteliti apa yang menggerakkan, apa yang memotivasi. Karena kalau kita ingin mencapai sesuatu, berorientasi pada tujuan, seringkali yang menggerakkan adalah rasa takut, rasa khawatir. Tidak selalu, tetapi seringkali. Mengantisipasi ini, mengantisipasi itu, kekhawatir nanti kalau ini tidak jadi, strateginya seperti itu. Lalu yang menggerakkan adalah rasa khawatir dan rasa takut. Bisa jadi kemudian goalnya itu menarik juga energi-energi ketakutan yang membuat kita khawatir. Energi persaingan, energi egoistik untuk kepentingan sendiri supaya tujuan tercapai. Bisa jadi. Maka harus hati-hati. Hidup berorientasi pada goal itu baik, tapi harus hati-hati. Yang menggerakkan bisa jadi adalah greed atau ketamakan. Nah, kalau yang menggerakkan ketamakan, ini juga akan mendatangkan kejahatan, ketamakan. Dan nanti akan ada iri hati dan perebutan pada goal itu. Karena energi yang menggerakkan itu negatif. Yang perlu juga diwaspadai adalah kita tidak boleh melupakan bahwa orientasi hidup kita bukan sekedar tujuan, tetapi juga mengalami proses saat ini, supaya kita bisa hadir sepenuhnya, tidak tergesa-gesa, dan tidak mengesampingkan banyak hal yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Di situ kemudian kekayaan pengalaman bisa hilang kalau kita tergesa-gesa. Kita tidak hidup dengan hati, tetapi dengan pikiran. Karena memang cara kerja pikiran itu pada prinsipnya survival dan mengarah kepada masa depan, tujuan. Tidak jelek, tetapi kita perlu mewaspadai. Karena kalau kita berhasil, bahkan ketika tujuan kita berhasil, menghasilkan uang, menghasilkan kekayaan, kemakmuran, tetapi kalau motivasinya itu ketamakan, itu pasti merusak. Pasti ada yang dirusak. Dan itu mendatangkan juga ketamakan. Orang-orang yang ingin juga ikut mendapatkan, dan di situ kejahatan juga akan muncul. Bukan jelek untuk merencanakan sesuatu, hanya perlu keseimbangan, supaya kita juga bisa lebih detail, hidup dengan hati, meneliti proses yang terjadi. Apakah prosesnya kemudian melibatkan energi positif, kasih, melibatkan optimisme, melibatkan juga harapan. Bukan karena motivasi-motivasi negatif seperti kekhawatiran, seperti persaingan, seperti juga ketamakan. Sebetulnya ada sebuah gaya hidup yang bisa menyeimbangkan. Tidak menolak gaya hidup berorientasi pada tujuan, tetapi gaya hidup memelihara. Kalau kita punya prinsip memelihara, apapun itu, sebaik mungkin, memelihara alam, kita akan dipelihara oleh alam. Memelihara relasi, kita akan dipelihara oleh relasi. Memelihara ternak, kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita pelihara. Memelihara ikan, memelihara iklim yang baik,
Prinsipnya memelihara itu artinya memberikan diri dan tumbuh bersama. Nah, kalau bisa, orientasi pada tujuan ini diimbangi oleh semangat memelihara, semangat memberikan diri, maka kita akan tumbuh bersama dan hidup dalam kelimpahan. Karena dari awalnya motivasinya adalah memelihara. Di situ ada kasih, di situ ada afeksi, di situ ada pemberian diri. I am here for you. Dan kalau semua saling memberi, saling berbagi, itu akan mendatangkan juga energi-energi yang sefrekuensi. Dan pada dasarnya, kemudian kita bertumbuh bersama dengan kelimpahan. Karena semuanya saling berbagi. Dan ini perlu dikembangkan, dibangun sebuah sistem. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa kalau seperti itu nggak bisa. Dalam usaha harus ada goal yang jelas, bisa diukur, dan kemudian strategi yang jelas. Benar, tetapi tidak berarti bahwa prinsip memelihara tidak bisa diterapkan dalam sebuah sistem yang baik, baik dalam hidup sehari-hari maupun juga di dalam mengusahakan sesuatu. Karena pada dasarnya energi positif tetap menghasilkan dan menarik yang positif. Dan kalau kesuksesan adalah positif, maka kita juga harus mengusahakan yang positif untuk menarik kesuksesan itu. Energi negatif seperti greed, ketamakan, kekhawatiran tidak akan mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan. Karena kemakmuran dan kesejahteraan itu positif. Ketamakan dan kegelisahan, kekhawatiran, takut tidak kebahagiaan itu negatif. Tidak mungkin mendatangkan yang positif. Berkat, kelimpahan, kedamaian, kemakmuran. Positif menarik yang positif. Itu hukum sederhana yang memang terjadi di alam ini. Tetapi tentu kita tidak boleh melupakan bahwa entah itu hidup berprinsip pada tujuan, pada goal, atau hidup dengan prinsip memelihara, kita tidak boleh pernah melupakan bahwa Tuhanlah yang memelihara dan menyelenggarakan segalanya. Maka mari kita berusaha saja memberi yang terbaik, memelihara segalanya, semua yang baik dipelihara dan diserahkan kepada Tuhan, Sang Pemelihara Utama. Sehingga kita bisa dengan tenang memberi yang terbaik dan percaya kebaikan juga yang akan dilimpahkan Tuhan kepada kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.